teman-teman semua, aku Renita Isma dari Kebidanan Unsika bakal ngebahas isu terkini tentang infeksi menular seksual atau IMS. Yuk kita simak videonya. Dalam 3 tahun terakhir, positivity rate HIV cenderung stagnan. Namun, kasus IMS justru meningkat, termasuk di kelompok usia muda. Dari data Kemenkes, tercatat 23.347 kasus sifilis pada tahun lalu. Mayoritas merupakan sifilis dini dari banyaknya 19.904 kasus. Dan 77 diantaranya adalah sifilis kongenital yang menular dari ibu ke bayi. Gonore juga tercatat tinggi dengan 10.506 kasus terutama di DKI Jakarta. Dari data Kemenkes terbaru, Indonesia menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang dengan HIV atau ODHIV dan peringkat ke-9 untuk infeksi baru HIV. Diperkirakan terdapat sekitar 564.000 ODHIV pada tahun 2025, namun baru 63% yang mengetahui statusnya. Dari jumlah tersebut, baru 67% yang telah menjalani terapi antiretroviral atau ARV. Menurut WHO dan juga Kemenkes Republik Indonesia, infeksi menular seksual adalah infeksi yang paling umum ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Penularannya juga bisa terjadi melalui darah yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik bersamaan, atau dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, ataupun saat menyusui. Pubertas yang tidak disertai pendampingan yang baik dapat mendorong aktivitas seksual beresiko di antara remaja. Nah, pergaulan yang semakin bebas saat ini di kalangan remaja menjadikan hubungan seksual menjadi hal yang biasa. Dan terlepas dari keterlibatan mereka dalam aktivitas seksual, beberapa remaja tidak memahami tentang metode keluarga berencana atau gejala-gejala infeksi menular seksual. Menurut hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia, remaja berusia 15-19 tahun dan dewasa muda berusia 20-24 tahun merupakan kelompok dengan prevalensi infeksi menular seksual tertinggi. Selanjutnya ada gejala yang dapat terjadi pada infeksi menular seksual. Dapat bervariasi tergantung pada jenis infeksi. Namun secara umum gejala-gejala tersebut dapat dikelompokkan menjadi yang pertama itu ada keluar cairan yang abnormal. Kemudian yang kedua nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga rasa gatal atau iritasi. Yang keempat muncul ruam atau luka. Yang kelima pembengkakan kelenjar getah bening. Yang keenam nyeri panggul pada wanita. Yang ketujuh perdarahan di luar siklus menstruasi dan yang terakhir munculnya kutil kelamin. Untuk mencegah infeksi menular seksual bisa dilakukan dengan cara yang pertama tidak melakukan hubungan seksual, kemudian yang kedua setia pada satu pasangan, yang ketiga menggunakan kondom saat berhubungan, yang keempat vaksinasi HPV, yang kelima tes IMS secara rutin, yang keenam hindari berbagi barang pribadi, dan yang terakhir jaga kebersihan organ intim. Pengobatan infeksi menular seksual sangat penting untuk mencegah komplikasi serius dan penularan kepada orang lain. Jenis pengobatan yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis penyakit IMS yang diderita. Obat antibiotik untuk infeksi bakteri contohnya azitromisin, doxycycline, dan juga penisilin. Obat antivirus untuk infeksi virus contohnya acyclovir dan juga valacyclovir. Obat anti jamur untuk infeksi jamur contohnya fluconazole. Atau agar lebih jelas bisa konsultasikan kepada dokter. Dengan langkah kecil, contohnya tidak melakukan seks bebas, Indonesia bisa bebas dari penyakit infeksi menular seksual loh teman-teman. Bersama langkah kecil menuju Indonesia cemerlang. Saya Renita Isma pamit undur diri, bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.